Baik, pada kesempatan hari ini saya akan berusaha untuk menjelaskan teori perilaku konsumen. Jadi, slide ini saya dapatkan dari SlideShare dan menurut saya cukup relevan untuk materi kuliah kita hari ini di pelajaran pengantar teori ekonomi pertemuan ke-6. Jadi, secara individual, perilaku pelaku-pelaku ekonomi tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan kegiatan ekonomi adalah terpenuhinya setiap kebutuhan hidup dengan sumber daya yang terbatas. Hal ini adalah asumsi dasar dari ilmu ekonomi ya, bahwasanya kita punya limited resource tetapi punya unlimited wants, begitu ya, keinginannya tidak terbatas. Teori perilaku konsumen dalam melakukan kegiatan konsumsinya, perilaku ini dituntun oleh tujuannya untuk memperoleh satisfaction, begitu ya, kepuasan. Beberapa pendekatan permintaan individu atau permintaan konsumen ini yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal dengan asumsi kepuasan konsumsi dapat diukur dengan satuan atau ukuran tertentu yang disebut dengan utilitas. Semakin banyak barang dikonsumsi, maka semakin besar kepuasan yang akan didapatkan. Ada sebuah hukum dari teori ini ya, yaitu disebut the law of diminishing marginal utility, yaitu berkurangnya kepuasan, begitu ya, setiap tambahan kepuasan dalam satu satuan. Setiap tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap unit tambahan konsumsi semakin kecil. Mula-mula kepuasan akan naik sampai titik tertentu atau saturation point, kemudian akan turun. Nah, sehingga menjadi bentuknya downward sloping. Kurva marginal utility. Tingkat kepuasan yang semakin menurun ini dikenal juga dengan hukum Gaussian. Sebelum ke sini ya. Jadi maksudnya begini ya. Misalkan sederhananya kita membeli es cendol misalkan ya. Minum 1 gelas es cendol rasanya kurang kenyang. Kemudian minum 1 gelas lagi rasanya cukup puas. Nah, tetapi karena kita merasa kurang puas, akhirnya minum 1 gelas lagi. Nah, ternyata di gelas yang ketiga itu kita bukannya puas, segar, tetapi malah sakit perut karena terlalu banyak minum air. Nah, berarti disitulah titik ketika kepuasan itu mulai menurun. Tambahan kepuasan untuk tambahan konsumsi 1 unit barang bisa dihargai dengan uang. Sehingga makin besar kepuasan, makin mahal pula harganya. Pendekatan kardinal biasa disebut juga daya guna marginal. Asumsi dari konsumen di teori ini adalah yang pertama, konsumennya itu rasional, yaitu menginginkan kepuasan maksimal. Artinya apa? Artinya kalau tidak rasional konsumennya, berarti ya teori ini tidak bisa dipakai. Yang kedua, konsumen memiliki preferensi jelas akan barang dan jasa yang diinginkan jelas, jumlahnya berapa yang diinginkan juga jelas. Kemudian yang ketiga, terdapat kendala anggaran. Artinya apa?
Artinya untuk orang yang tidak memiliki masalah keuangan atau budgetnya unlimited, uangnya terlalu banyak, teori ini tidak bisa dipakai ya. Nah, ini adalah kurva kepuasan kardinal. Bentuknya setelah mencapai titik tertinggi dia akan turun. Yang kedua adalah pendekatan ordinal, di mana asumsinya adalah kepuasan tidak bisa dikuantitatifkan dan antara satu konsumen dengan konsumen yang lain akan mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda dalam mengkonsumsi barang dalam jumlah dan jenis yang sama. Oleh karena itu, muncul pendekatan ordinal yang menunjukkan tingkat kepuasan mengkonsumsi barang dalam sebuah model yang memiliki kurva namanya kurva indifferent atau indifferent curve. Pendekatan ini berdasarkan pembandingan suatu barang dengan barang yang lain, kemudian memberikan urutan dari hasil pembandingan itu. Contoh penggunaan metode ordinal misalkan dalam suatu lomba atau kejuaraan, pengukuran indeks prestasi, dan pengukuran yang sifatnya kualitatif, misalnya bagus, sangat bagus, paling bagus. Kualitatif ya, bukan kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif kan berarti grade-nya itu berupa angka ya. Kalau kualitatif itu tidak berupa angka. Asumsi dasar seorang konsumen dalam teori ini ya, dalam teori indifferent curve ini ya, yang pertama konsumennya adalah rasional, mempunyai skala preferensi, artinya dia mampu meranking kebutuhan yang dimilikinya. Saya butuhnya ini, yang pertama, yang kedua ini, setelah itu baru ini ada prioritasnya. Kemudian yang kedua, kepuasan konsumen dapat diurutkan atau in order ya. Yang ketiga, konsumen lebih menyukai yang lebih banyak dibandingkan yang lebih sedikit. Artinya semakin banyak yang dikonsumsi, semakin tinggi tingkat kepuasan yang dimilikinya. Ini asumsinya ya. Pendekatan ordinal ini membutuhkan tolak ukur yang disebut indifferent curve. Indifferent curve adalah kurva yang menghubungkan titik kombinasi dua macam barang yang ingin dikonsumsi oleh seorang individu pada tingkat kepuasan yang sama. Ciri-cirinya, slope-nya negatif. Artinya, kalau ingin mengkonsumsi barang X lebih banyak, maka harus mengorbankan konsumsi terhadap barang Y. Kemudian, ciri-ciri yang kedua adalah cembung ke titik origin. Derajat penggantian antar barang konsumsi semakin menurun. Hal ini masih berkaitan dengan hukum Gosen, di mana pada titik tertentu semakin banyak mengkonsumsi barang X akan mengakibatkan kehilangan atas barang Y. Tidak begitu berarti, dan sebaliknya atas barang Y. Yang ketiga, ciri kurva indifferent ini adalah tidak saling berpotongan. Kurva indifferent adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua macam input untuk menghasilkan output yang sama, yaitu kepuasan. Bentuknya adalah seperti ini, kurva indifferent ya. Sebetulnya masih ada yang perlu dipelajari lebih lanjut. Nanti ada juga yang namanya indifferent curve map, begitu ya. Ada kurva indifferent itu tidak hanya satu di diagramnya begitu ya, ada yang sampai 3.
3 biji kurva indiferen. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Terima kasih.